Usaha Cipang Kacang ini sudah dikembangkan oleh Bapak Sherman dan istrinya sejak tahun 1090-an loh. Usaha Cipang Kacang ini beralamatkan di RT 4 RW 4 Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Cilacap memiliki Pulau Nusa Kambangan yang terkenal sebagai tempat narapidana atau napi. Cilacap juga memiliki banyak sekali pantai yang indah sehingga terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Tidak hanya itu saja loh, Cilacap juga memiliki berbagai UMKM yang patut untuk dikembangkan di zaman sekarang. Salah satunya adalah UMKM Cipang Kacang. Manismu adalah buah hasil kerja keras. Inilah Cipang Kacang. Cipang Kacang ini sangat cocok untuk cemilan di saat hujan, apalagi sambil minum teh. Wah, hujan. Anaknya ngapain ya? Iya ya. Gimana kalau kita ngetes? Kebetulan aku punya satu buat dicicipin loh. Tuh. Bentar ya, aku bawain. Nah, ini loh yang aku maksud. Ini loh Cipang. Wah, kelihatannya enak. Aku juga mau cicipin satu. Nah, sebentar lagi kan puasa nih guys. Nah, Cipang Kacang juga sangat cocok sebagai cemilan berbuka puasa loh. Apalagi kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis. Jadi, tak perlu ragu untuk mencoba berbuka puasa dengan menggunakan Cipang Kacang. Cilacap merupakan salah satu kota yang masih memproduksi makanan jadul ini. Salah satu masyarakat pelaku UMKM yang masih memproduksi Cipang ini adalah Bapak Sherman. Usaha Cipang Kacang ini sudah dikembangkan oleh Bapak Sherman dan istrinya sejak tahun 1090-an loh. Usaha Cipang Kacang ini beralamatkan di RT 4 RW 4 Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Usaha ini dirintis oleh istrinya Bapak Sherman yang diturunkan oleh buyutnya kepada 4 generasi di bawahnya. Cipang Kacang termasuk jajanan desodan jadul yang memiliki tekstur padat, rasanya manis, legit, dan lengket. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, mengakibatkan hasil penjualan Cipang ini menurun secara drastis. Biasanya, sekali produksi, Bapak Sherman dapat membuat sebanyak 400 pieces yang dihargai Rp1.000 tiap piecesnya. Mereka berdua memproduksi camilan Cipang Kacang ini setiap ada pesanan yang datang dari konsumen. Dan jumlah pesanannya pun biasanya dimulai dari harga Rp100.000 hingga jutaan rupiah loh. Cipang Kacang dapat bertahan lama hingga kurang lebih setengah bulan dan akan lebih lama lagi apabila kita simpan di dalam lemari pendingin. Makanan dengan ini adalah makanan turun-temurun dari nenek moyang yang masih bertahan hingga sekarang.
Perbedaannya hanya terletak pada bahan pembungkusnya saja. Jika zaman dahulu menggunakan daun pisang kering, kini telah digantikan dengan plastik. Nah, pasti dari kalian semua ingin tahu dong bagaimana sih cara pembuatan camilan manis cipang kacang ini? Untuk pembuatan cipang kacang ini sangatlah sederhana, hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu kacang tanah dan gula merah. Di mana rasio perbandingan kacang tanah dan gula merah adalah 2:1. Pembuatan cipang kacang yang pertama adalah kacang tanah disangrai menggunakan pasir, lalu diayak, kemudian digerus. Namun ingat, tidak boleh terlalu lembut ya. Alternatif ini akan membantu kacang tanah untuk menjaga nilai gizinya. Resep ini memang sudah sedari dulu dilakukan. Oleh karena itu, rasa cipang kacang akan sangat berbeda dari yang lainnya. Jadi, kalian harus coba. Setelah kacang dipisahkan dari kulitnya, kemudian kacang ditumbuk. Namun, tidak boleh terlalu halus, sehingga akan menyisakan bentuk kacang yang masih besar-besar. Hal ini dilakukan agar ketika dicicipi, teksturnya renyah dan kacangnya pun akan lebih terasa. Kulit kacang bagian dalam yang terpisah itu gak boleh dibuang loh good people. Kulit kacang itu nantinya akan sangat berguna ketika proses pencampuran dengan gula merah. Hal ini dilakukan agar tekstur cipang tidak terlalu lengket dan padat. Setelah itu, gula merah direbus. Dalam memilih gula merah, tidak boleh sembarangan loh. Gula merah yang dipilih yang warnanya tidak boleh terlalu tua ataupun tidak boleh terlalu muda. Jika gula merah terlalu tua, maka akan cepat mengeras. Dan apabila terlalu muda, itu akan membuatnya terlalu lembek. Setelah gula merah dilelehkan, kemudian disaring untuk memisahkan apabila terdapat kotoran yang ada pada gula merah tersebut. Setelah disaring, ditaruh di atas gerusan kacang tanah yang tadi. Sebelum meletakkan gula merah yang dicairkan di atas gerusan kacang tanah yang tadi, tunggulah beberapa saat hingga gula merah tidak terlalu panas. Setelah itu dapat dicampurkan dengan gerusan kacang tanah. Proses pencampuran tersebut menggunakan cetok. Setelah tercampur rata, kemudian ditipiskan dengan menggunakan rolling kayu. Setelah menjadi tipis dan tercampur, cipang kacang dipotong kecil-kecil menggunakan alat pemotong seperti pisau atau lain sebagainya. Setelah semua bagian dipotong menjadi kecil-kecil, kemudian cipang kacang tersebut siap untuk dibungkus ke dalam plastik deh. Dan pastinya akan siap untuk dinikmati. Harga cipang kacang untuk setiap bungkusnya yang dijual oleh Bapak Sariman dan istrinya adalah 20.000 yang terdiri dari 20 biji ukuran kecil. Rasanya manis dan gurih, sedangkan wanginya sangat harum. Sebagai generasi milenial,
kita harus mengembangkan jajanan tradisional yang ada di sekitar kita. Hal ini akan membantu UMKM dan pedagang kecil lainnya agar jajanan tersebut tidak akan punah ditelan oleh perkembangan zaman. Jangan lupa untuk mencintai produk dalam negeri ya guys. Kalau bukan kita yang menjaga produk Indonesia, siapa lagi?